Selamat sore Mbak Ari, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Bapak, Alhamdulillah. ayo kita bincang-bincang Baik, sedikit ya. baik. Selamat datang di Kabupaten Purworejo, mungkin tidak asing lagi Pak. Nah, Baik. kita udah mulai ke new habit ya Pak. Mungkin Ya. kita perbincangan pada sore hari ini, kesempatan hari ini. Saya pengen mengupas tuntas gimana sih persiapan new habit. Baik, Ya. baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ari Arianti seputar Purworejo. Nah, jangan lupa ya, tetap like, komen, dan untuk channel ini agar bisa up to date dari seputar Purworejo. Pada kesempatan kali ini, tepatnya sore, suasana yang begitu hangat serta nyaman. Pada kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan Bapak Joni Latuhiro. Beliau adalah Ketua GMPK Purworejo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ari. Keadaannya sehat ya Pak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat, walaupun misalnya protokol kesehatan tetap diterapkan ya Pak. Tetap diterapkan. Oke, boleh perkenalan, nama saya Ari Arianti Pak, di seputar Purworejo, dan saya ingin berbincang tentang new habit ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, kayaknya look Bapak berbeda hari ini, stylenya beda ya. Biasanya kalau LSM itu beneran yang style itu bener-bener yang formal gitu. Boleh ceritakan kan Pak sedikit tentang style Bapak dan hobi Bapak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih kesempatan untuk bisa kita bersilaturahmi, Baik. sharing. Saya Pejambon, peranakan Jawa Ambon. Tuh, Jadi Ini sama papi ya, dari papi dari Ambon, mami dari Kutoarjo. Kutoarjo. Dari Kutoarjo, jadi tanah tumpah darah saya Purworejo inilah. Purworejo. Ya, saya 3 bulan sudah di sini sampai lulus SD, jadi begitu cinta sama Purworejo. Tapi tidak menghilangkan darah Ambon ya? Ya, habis gimana? Kalau ini Ya. kan kodrat sudah. Sama, eksotik Pak. Oke. Penampilan Bapak sepertinya kalau misalnya bilang Kutoarjo misalnya tidak lazim ya, karena Bapak banyak timur ya. Ya. Style seperti ini misalnya sudah lama Bapak lakukan atau baru-baru saat ini? Karena saya benar-benar langsung tertarik dengan wah nih kayaknya suasana baru dengan Terima kasih. dengan dengan kebiasaan atau biasa LSM itu benar-benar yang formal dan benar-benar yang disiplin atau gimana, ini Iya. looknya santai. Ya. Jadi saya menganut filosofi Jawa. Ya. Ajining rogo saka busono. Nah, jadi bagaimana kita menghargai kita ya, bagaimana sesuai dengan apa ya, suasana supaya ini pakaian ini semangat, pakaian ini formal, Baik. mungkin begitu. Dan jiwa mudanya terlihat ya Pak. Ya paling tidak saya sudah 50 harus banyak pintar menghibur diri nih. Benar Pak. Pak boleh sedikit Pak lagu Ambon Pak, boleh diperdengarkan maksudnya biar teman-teman biar tahu nih, maksudnya walaupun Pejambon ya, tapi tidak menghilangkan rasa Ambonnya. Iya. Saya suka lagu untuk almarhumah mami saya. Ya. Sio mamai betarindu mau pulang. Sio mamai mama sulia urus lawange. Baik, itu sedikit untuk menghilangkan rasa kangen rasa di Ambon. Ya. Ya, itu saya juga seneng untuk lagu-lagu Nusantara ya Pak, khususnya Ambon, karena masih saya familiar karena di Jakarta pun saya terlibat dengan kesenian yang beraneka ragam budaya. Oke, untuk persiapan kali ini pada kurang lebih kita sudah menerapkan PSBB di Purworejo itu sudah diperpanjang sampai 12 Juni kemarin. Apakah Kabupaten Purworejo sudah siapkah dengan new habit ya, bukan new normal? Karena menurut saya kalau normal itu seperti biasa tapi hanya kebiasaan ya. Tapi new habit apakah sudah dipersiapkan untuk protokol kesehatan untuk di Kabupaten Purworejo? Silakan Pak tanggapannya tentang Kabupaten Purworejo ini. Baik, kita boleh sharing soal new habit dulu ya. Bagaimana lahirnya embrio dari istilah new habit ini. Nah, yang pertama saya melihat bahwa segala sesuatu itu harus ada payung hukumnya. Yang pertama, keadaan darurat COVID ini lahir dari sebuah surat keputusan Bupati yang kemudian diperpanjang. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan juga, menjadi sebuah pertanyaan buat saya dan publik tentunya, ketika pengakhiran dari sebuah surat keputusan itu oleh surat pernyataan. Nah, ini mungkin yang
yang perlu kita kita cari tahu dasarnya seperti apa. Karena sebuah surat keputusan itu dia berakhir apabila ada batas waktu. Apabila tidak ada batas waktu, tentunya harus diakhiri juga dengan sebuah surat keputusan yang level hukumnya setara, kurang lebihnya begitu. Ya. Dengan ini salah satu adalah kehati-hatian kita ya, ketika sudah diterapkan new habit, pastikan ada protokol kesehatan dan penanganan kesehatan. Kira-kira tanggapan Bapak, apakah Kabupaten Purworejo ini sudah siap untuk masalah penanganan kesehatan untuk new habit ini? Baik, sebelum kita masuk new habit yang berlaku tanggal 12 Juni tepat pukul 00 malam itu, kita lihat posisi yang positif. Pada saat itu yang positif kalau tidak keliru 23. 23 kemudian sudah pulang di karantina isolasi mandiri keluar dari RSUD. Artinya di Rumah Sakit Umum Daerah Citrowardoyo sudah tidak ada pasien positif. Di rumah sakitnya tidak ada, tapi di Kabupaten Purworejo sendiri masih ada yang dikarantina mandiri. Nah, itu mungkin modal awal kita memasuki new habit dengan modal 23. Nah, sekarang apa kabar? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Sekarang apa kabar? Kemudian bagaimana penanganan kesehatannya? Kemudian upaya-upaya apa yang sudah dilakukan terkait isolasi mandiri ini? Mungkin. Baik, kalau isolasi mandiri itu biasanya kan kita ngomongin lagi masalah dana kesehatan ya. Biasanya dana kesehatan akan diperuntukkan untuk orang-orang yang memang perlu diberi isolasi mandiri ke rumah. Apakah menurut Bapak dana yang disiapkan untuk penanganan COVID untuk kesehatan ini, anggarannya gitu ya, yang sudah disiapkan oleh kabupaten, apakah sudah maksimal untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Purworejo? Baik, jadi Purworejo ini mempunyai 35 miliar dalam rangka penanganan COVID. Di RSUD sendiri pengajuannya 11 miliar. Nah, terlepas dari bantuan yang pemerintah nih, pemerintahan pemerintah yang bantuan langsung tunai dari dana desa, kurang lebihnya seperti itu. Kita soroti dari seperti apa sih penggunaan yang khusus untuk penanganan ini? Kenapa masih tersisa 23? Nah, sudah sejauh mana dan item apa, obat apa, penanganan apa yang sudah diterapkan? Karena sudah ada anggarannya, mungkin itu. Apalagi terlepas tadi misalnya dipulangkan. Kan harusnya pemerintah Purworejo punya pertanggungjawaban bahwa pasien sampai di rumah itu di karantina 14 hari harus sembuh. Kan pasti ada dananya, Pak. Dan itu saya belum memikirkan bahwa gimana sih caranya untuk menganggarkan, terus stepnya gimana baiknya. Menurut Bapak gimana sih Pak biar dana itu bisa tepat guna dan tepat sasaran. Berarti misalnya yang kena isolasi mandiri adalah suaminya, berarti kan suaminya tidak bisa bekerja. Pasti pemerintah harus bertanggung jawab. Kira-kira step by stepnya gimana ya Pak menurut Bapak tanggapan untuk posisi seperti ini? Ya, yang pertama kali kita harus intens pada penanganan medis ya. Yang karantina mandiri yang positif ini sudah diapain? Petugas medis mana? Nah, kami GMPK mendapat informasi bahwa ini di karantina mandiri, kemudian yang bertanggung jawab soal medis itu adalah kecamatan. Ya, gugus COVID kecamatan, yang notabene adalah puskesmas kecamatan. Nah, masalahnya itu sudah dilakukan atau belum? Ya kan, berapa hari kunjungan, misalnya seperti orang dirawat lah. Berarti kan ini adalah ada siklus ya, dari RT, RW, terus kecamatan, otomatis ada pelaporan. Seandainya, misalnya sudah pulang dilaporkan RT ke RW terus ke kecamatan. Ketika tidak ada tindakan, kira-kira kita sudah mengarahkan bahwa dana itu tidak dimaksimalkan. Nah, apakah perlu dalam tim investigasi untuk pengawalan dana COVID ini sampai tepat sasaran Pak? Perlu nggak dibentuk tim investigasi nantinya? Kalau seandainya memang penanganan COVID ini dananya tidak terserap dengan baik. Saya kira sangat perlu ya, sangat perlu karena ini anggaran negara.
meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini penggunaan ini karena keadaan darurat intinya tidak bisa dipidanakan, tidak bisa diperdatakan. Ini sedang di judicial review di Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah oleh Pak Ajis, Ketua GMPK Malang Raya ya. Jadi ini menjadi sumir ketika penggunaan itu kasarannya saya mau pakai apa saja sepanjang ada itikat baik, walaupun merugikan negara, walaupun tidak sampai, itu tidak bisa dipidanakan. Nah ini yang membuat rancu ya, Jadi, menurut saya punya apa ya? Punya justru celah-celah tersendiri. Yes. Jadi ketika celah itu datang dimanfaatkan oleh, mohon maaf, ini kita sudah mulai ke alur politik, pemilihan dan lain-lain. Apakah kita akan menginvestigasikan sampai sana kalau emang tidak ada pidana? Kira-kira gimana Pak? Kita tetap sebagai apapun itu nanti kita lihat hasil judicial review lah. Yang pertama kita akan mencoba mengungkap faktanya di lapangan. Bagaimana distribusi pembagian dari dana desa yang diperuntukannya untuk bantuan tunai. Nah, itu saja sudah masalah ya. Apalagi sekarang diperpanjang lagi. Nah, kita kisruh dengan data. Jadi banyak sekali PR-nya. Saya rasa perlu sekali tim investigasi. Ya, karena data yang diterima dengan dinas sosial dengan keterkaitan dengan tadi RT RW itu tidak sesuai. Mereka mengajukan kembali lagi nama yang itu lagi yang keluar. Padahal mereka itu perekonomiannya sudah mapan. Justru bahkan beberapa dari penerima mereka itu sebetulnya kita katakan ya sudah layak ya Pak. Gitu. Itu polemik yang ada di Kabupaten Purworejo. Harapannya Bapak nih ya, harapan Bapak terhadap dengan kebiasaan baru atau new habit ini, bagaimana sih Pak untuk menghadapi ini dan masyarakatnya harus bagaimana? Ketika melihat penanganan kesehatan seperti itu, artinya kita masing-masing harus memproteksi diri, harus membangun imunitas tubuh sendiri, berobat sendiri, menjaga protokol kesehatan sendiri. Kita harus sadar itu bahwa pakai masker dan jarak 1 meter itu sudah wajib. Itu saja mungkin yang paling bisa dilakukan masyarakat, kemudian menghitung asupan buah-buah masuk untuk badan. Itu untuk masyarakat. Untuk pemerintahan Kabupaten Purworejo, harapan Bapak? Harapannya saya tidak banyak ya. Secara personal harus berdasar pada sifat kemanusiaan dulu lah. Yang paling dasar di atas semua orang butuh ya. Mari kemanusiaan yang adil dan beradab dulu deh di sana ya. Sila kelima itu dulu yang kita jadikan dasar. Berperi kemanusiaankah ketika orang dalam situasi pandemi ini apa yang menjadi haknya tidak tersampaikan, padahal negara sudah menyediakan. Nah, masalahnya di situ. Berbagai banyak polemik harus dimanfaatkan celah-celah tersebut, berarti diperlukan adalah tim investigasi untuk kedepannya. Nah, ini adalah PR kita bersama ya Pak untuk hadapi ini gitu. Untuk harapan kaum muda milenial ya yang saat ini tidak bisa berkreasi dan kita akan, menurut saya cocok sekali ketika kita bisa mereport jurnalis baru-baru gitu untuk COVID ini. Harapan Bapak istilahnya dari LSM atau Bapak juga paham dengan jurnalis untuk remaja atau milenial kita untuk Kabupaten Purworejo untuk COVID ini gimana Pak? Ya, pers adalah salah satu tiang demokrasi dan sekarang adalah bottom up netizen yang relatif lebih mudah, bisa melalui live FB, bisa melalui bergabung belajar karena salah satu profesi yang dipercaya saat ini adalah jurnalis. Nah, bottom up netizen ini kita harapkan dia rajin mengupdate secara langsung, belajar kesaksian apa sih yang Anda rasakan, terutama yang ada isolasi karantina mandiri tadi. Jadi sebetulnya mudah pakai Facebook saja untuk belajar seperti itu, kemudian wawancara.
Berarti kan new habit ini tidak bergerak untuk kita di lingkungan, Ya. tapi kebiasaan kita harus bertemu sama orang berkurang, tapi kita bisa melalui media sosial. Media sosial. Salah satunya itu. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Mungkin Baik. inilah pencerahan untuk milenial muda bahwa new habit ini tidak akan keterbatasan waktu, tempat dan lain-lain, tapi kita gimana caranya untuk bisa menghadapi. Terima kasih banyak Pak Joni Ngatuhuru untuk waktunya dan Baik. sore ini. Semoga tetap semangat ya Tetap Pak. semangat. Dan mudah-mudahan doakan kami, mudah-mudahan Baik. media dan lain-lain bisa mewakili masyarakat dan pemerintahan dan jadi tim penengah. Siap. Ya, oke. Di dalam new habit ini banyak banget yang harus kita perhatikan, dari protokol kesehatan, dari imunisasi ke pemerintahan serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi new habit ini harus saling terikatan. Dari kebiasaan baru mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter itu dibutuhkan memang protokol kesehatan dan tidak menjadi halangan untuk kita menjadi aktivitas baru dan peluang bisnis Anda bisa dari media sosial. Untuk itu, terima kasih banyak percakapan saya dengan Bapak Joni pada sore ini seputar Projo Ari Arianti melaporkan.